Salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan motorik anak adalah dengan memberikan mainan. Nah, mainan yang diberikan itu harus sesuai dengan rentang umur si anak. Kali ini aku mau sharing pengalamanku dalam memberikan mainan untuk anakku dari mulai dia newborn sampai sekarang dia berusia 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini dia sudah menggunakan berbagai macam mainan dari mulai boneka gantung, buku bergambar, retol sampai dengan titer. Jadi di sini sekarang aku mau review semuanya dan sharing ke moms-moms di sini reaksi anakku ketika memainkan permainan tersebut. Karena sejujurnya nggak semua mainan itu dia suka. Ada yang dia kurang suka, ada yang dia cuekin, bahkan ada juga yang justru kepakainya cuma sebentar. Padahal sudah sesuai dengan rentang umur yang dideskripsikan oleh si penjual mainan tersebut. Supaya nggak salah pilih mainan dan nggak mubazir ketika membeli mainan, yuk langsung aja kita cekidot reviewnya. Yang pertama aku punya mainan gantung. Nah sebenarnya ini jadi satu dengan box bayi yang aku punya, jadi nggak dijual terpisah. Tapi sebagai gambaran ya, ini adalah mainan gantung karena kan banyak dijual tuh seperti mainan kayak gini atau baby gym seperti ini. Nah, mainan gantung ini dipakai paling awal ya sejak dia newborn. Fungsinya itu untuk merangsang penglihatan dia dengan berbagai boneka yang lucu-lucu yang digantungkan di atas kepalanya dia. Jadi dia kayak ngeliatin gitu kan. Nah, waktu dia masih 1 bulan pertama, aku pakai mainan ini dan hasilnya dicuekin sama dia. Karena menurutku tuh digantungnya itu terlalu tinggi. Jadi untuk menggunakan gantungan seperti ini, atau menurutku sih semua jenis gantungan boneka itu harus digantung dalam jangkauan penglihatan dia. Sebagai gambaran, untuk umur 1-2 bulan itu jangkauan penglihatan dia masih sekitar 20 cm. Jadi cara menggunakannya itu ya aku copot dan aku gantungin aja di atas kepala dia seperti ini pakai tangan. Tapi meskipun sudah ditaruh di dalam jangkauan mata dia, tetap aja menurutku responnya kurang gimana-gimana ya. Karena menurutku tuh masa-masa newborn itu justru harusnya wajah kita yang ditampilkan di dekat dia gitu loh. Jadi sering-seringlah kita bercanda, ngajak ngobrol, ngajak senyum di depan muka dia. Jadi dia bisa belajar menghafal, mengingat muka orang tuanya, pengasuhnya, terus juga lama-lama dia akan memberikan respon senyuman. Jadi menurutku jujur ya, untuk gantungan boneka seperti ini ya kurang gitu ngefek berpengaruh untuk anakku pada saat newborn. Nah beda ketika dia sudah mulai 4 bulanan kayak gitu, ketika dipakai nih mainannya. Nah ini kan kebetulan mainannya itu bisa diputar, jadi dia tuh bisa melatih gerakan tangannya dengan dia ngejar mainan tersebut. Kan mainannya muter, dia kejar tuh, nanti kalau misalnya udah dia tangkep, dia masukin ke mulutnya. Nah untungnya mainan ini juga bisa dicopot nih bonekanya, jadi ini bisa dicuci gitu. Jadi saran aku sih untuk semua jenis gantungan serupa seperti ini adalah yang bisa dicuci, terus juga ya yang lebih colorful lah. Kalau ini kan kayak warnanya sebenarnya kurang colorful kayak gitu. Tapi ya daripada memberikan gantungan seperti ini, menurutku sih lebih baik diberikan rattle kayak gini nih. Aku punya 2 jenis rattle ya, dua-duanya sama-sama bunyi. Yang ini nyaring banget, dua-duanya itu dari merek Playgrow. Harganya juga cukup lumayan, satunya itu sekitar 90.000. Ini termasuk Playgrow yang paling murah sih. Kalau mainan yang lainnya ya gak usah ditanya. Tapi terbukti dari kualitasnya. Nah, menurutku ini materialnya bagus banget, warnanya colorful, desainnya juga menarik, dan materialnya tuh kokoh gitu. Ini bagus banget sih. Jadi secara desain, material dari Playgrow ini recommended banget menurut aku. Nah, bagaimana dengan fungsinya? BTW, dari halaman deskripsi produknya, ini diperuntukkan untuk 3M+, dan judulnya itu mainan gigitan bayi. Jadi yang ada di pikiranku itu, ini bisa di kerincing-kerincing dan bisa digigit juga. Ternyata setelah aku pegang sendiri mainannya, ini tuh terlalu keras untuk digigit. Nih, nggak bisa nih digigit kayak gini. Jadi fungsinya itu menurutku cuman wrestling aja, kerincing-kerincing.
Nah, mainan ini aku gunakan ketika anakku tummy time. Jadi untuk memancing perhatian dia supaya kepalanya tegak gitu. Karena hanya dipakai pada saat tummy time, jadi ini sih kepake sampai dia umur 4 bulanan aja kalau di anakku, karena 4 bulan ke atas dia udah lancar tengkurapnya, dan yang ada dia malah meraih dan coba masukin ke mulutnya. Sedangkan menurutku ini kurang safe untuk dimasukin ke mulut karena terlalu keras. Yang ini juga aku kirain dia tuh elastis model silikon gitu, ternyata enggak. Ini juga sama kerasnya dan ada kayak jahitan gitu yang agak kasar kalau dimasukin ke mulut bayi. Jadi ya ketika dia udah bisa ngegenggam dan mau masukin ke mulutnya, wah itu langsung aku tarik gitu. Jadi di umur-umur 3-4 bulan ke atas, ketika dia udah mulai masukin ke mulutnya, itu lebih baik diberikan titer aja deh. Kalau kayak gini nih yang kurang lunak, terlalu keras sih menurutku. Padahal di deskripsinya itu 3M plus ya, jadi ya kepakainya cuma sebentar. Tapi mungkin nanti kalau dia udah agak gedean, yang model kerincingan kayak gini bisa dia mainin lagi dengan sesuai fungsinya, yaitu kerincingan. Jadi kayak mungkin bakalan kayak musical instrument gitulah buat dia, tanpa dia masukin ke mulutnya gitu. Yang ketiga, aku punya boneka tangan seperti ini, sapi. Ini aku beli di Gramedia, mereknya Selgi. Di sini sih nggak ada keterangan mainan ini untuk umur berapa bulan sampai berapa bulan, tapi ya aku beli ini karena fun aja gitu. Aku bisa cilukba pakai boneka sapi ini, terus juga bisa pura-pura jadi sapi. Di bayanganku anakku bakalan ketawa-tawa gitu, seru, ternyata enggak gitu. Jadi dia cuekin aja, karena menurutku bayi di bawah usia 6 bulan itu belum mengerti konsep role play, dimana ketika kita pura-pura jadi si sapi ini, dia nggak merhatiin si sapinya tapi merhatiin kitanya gitu, merhatiin kita ngobrol. Jadi kayak dia bingung aja gitu ngeliatin, padahal aku udah berusaha nunjukin si sapi, tapi dia nggak ngerti gitu. Mungkin dia kalau udah lebih gede bakalan ngerti sih, ini si sapi ini bisa berbicara layaknya boneka gitu. Jadi ini belum terpakai untuk usia di bawah 6 bulan. Next, aku punya buku bergambar. Nah, aku punya 2 macam buku bergambar. Yang ini adalah buku bantal monokrom yang isinya cuma 3 warna ya, hitam, putih, dan merah. Dan yang satunya adalah sensory book. Oke, aku akan bahas yang ini dulu. Ini aku gunakan ketika bayiku berusia newborn sampai umur 1 bulan gitu. Kenapa ini warnanya cuma 3, hitam, putih, merah? Karena pada usia segitu bayi belum mengenal warna, belum terlalu jelas penglihatannya, dan konturnya itu tegas banget gitu. Bayangin kalau kita tuh blur matanya, melihat benda-benda itu blur, melihat wajah orang tuh blur. Nah, ketika kita diperlihatkan ini gambar yang tegas seperti ini, itu bakalan kelihatan, oh ini loh bentuknya kayak gini gitu. Jadi ini sangat menarik untuk bayi seusia itu. Ini simple banget sih, cuman ada 4 lembar kayak gini. Harganya juga murah banget, 18 ribuan aja. Banyak buku-buku monokrom lain yang dijual di pasaran yang kayak gambarnya tuh lebih high definition lah, kayak ada matanya dan segala macam, tapi harganya lebih mahal. Nah, menurutku belum terlalu penting untuk beli buku-buku yang segitu mahalnya, karena toh anak kita tuh baru ngerti 3 warna doang, hitam, putih, merah. Jadi ini harga 18.000 menurutku sangat-sangat worth it belinya di sini. Bonusnya dia ada pencetan seperti itu. Anakku seneng banget loh denger ini, dia langsung ketawa. Apa tuh, seneng banget sih? Jadi menurutku ini worth it, recommended untuk dibeli. Selanjutnya ada sensory book. Aku beli ini dari Fox and Bunny. Ada 3 seri ya, SeaBook, Forest Book, dan Little Face. Aku beli bundling dengan harga 250.000. Ini cukup mahal ya, tapi menurutku ini lumayan bagus karena bisa dipakai sampai dia umur 1 tahun lebih. Kalau yang Little Face itu justru untuk di atas 1 tahun. Nah, yang ini untuk di bawah 1 tahun. Sensory book ini fungsinya nggak hanya merangsang visual dengan mengenalkan dia pada gambar-gambar dan warna seperti ini, tapi juga
sensori dia seperti kayak ini kan, dia bisa meraba-raba kayak gitu, meraba berbagai tekstur. Terus juga ada audionya kayak gini, sama ada pencetannya juga. Jadi untuk dari segi audionya bisa terstimulasi gitu. Nah ini banyak banget teksturnya, kayak permainan-permainannya kayak gitu. Anakku sangat senang dikasih buku ini, tapi senangnya itu langsung dia masukin ke mulut. jadi walaupun aku udah jelasin ini loh cara mainnya kayak gini, dia dikorek-korek kayak gini, diraba-raba gini, ujung-ujungnya tuh tetap dia masukin ke mulut. Tapi untungnya ini kan bukunya bisa dicuci, nya harus pakai tangan ya, jangan masukin ke mesin cuci. Jadi ya sering-sering cuci dan jaga kebersihan buku ini. Dia juga dilengkapi dengan goodie bag seperti ini ya, pouch kayak gini, jadi kalian bisa masukin untuk menjaga kehigienitasnya. Tapi kayaknya sih nanti kalau udah di atas 6 bulan, udah dia ngerti gimana cara maininnya, dia bakalan berkurang sih ngejilat-jilat nih buku. Setiap dia ngejilatin apapun pasti akan aku alihkan ke titer, karena ya memang itu fungsinya titer ya kan. Di sini aku punya berbagai macam titer dari berbagai merek ya. Ada 4. Yang pertama Mama's Choice, terus Lasti Bunny, Zoe Zoe, dan juga dari IQ Angel. Ini aku urutin dari yang paling anakku suka ya. Yang pertama adalah dari Mama's Choice. Nah, dia tuh satu set isinya seperti ini, ada titer, ada dot yang dot buah ya katanya sih ya. Jadi ini nanti bisa dimasukin buah, terus dia bisa kenyot-kenyot, sari buahnya bisa dia makan secara langsung, dan juga ada sikat gigi. Harganya cukup affordable dan kualitasnya itu bagus. Ini berbahan silikon full ya, dari atas sampai bawah, lembut sekali, nggak ada yang keras. Jadi ini segala sisi ini bisa dia explore di mulutnya gitu. Sedangkan dot buah ini juga sejujurnya aku belum pernah coba masukin buah ke sini sih, tapi cara dia kosong aja tuh cukup kenyal ya. Anakku suka banget kenyot-kenyot ini. Yang kedua adalah titer model baby elephant seperti ini. Walaupun nggak kelihatan ya gimana elephantnya. Ini aku beli dari toko Zoe Zoe, harganya 50 ribuan. Lagi-lagi ini adalah tipe titer yang bisa dikenyot di segala sisi karena ini full silikon, bahannya lembut, dia juga ada lubang untuk masukin pergelangan tangannya, dan dia cangkolin jari-jarinya di sini. Jadi biasanya kan kalau anak mainan titer itu dia buang seenaknya gitu ke lantai, jadi terpaksa kalau kotornya harus kita cuci. Tapi ini karena dia bisa disangkutin ke tangan, dia nggak bisa buang itu sembarangan, jadi nggak cepet-cepet kotor nih titer. Next ini ada titer dari Lasti Bunny. Aku punya 3 macam titer yang aku beli di tokonya. Di tokonya sih banyak banget macam-macam titer, berbagai macam warna, jadi kalian tinggal pilih aja. Dari 3 model ini dia paling suka titer yang ini, karena again ini adalah titer yang bisa dieksplor di segala sisi. Jadi ini adalah tips kuncinya ya guys, kalau beli titer itu sebaiknya nggak usah ada yang keras-keras kayak gini lah, walaupun dia lucu sih, kayak ini kan modelnya kan lebah gitu, tapi yang bisa dikenyot cuma segini doang ya kan. Kalau ini bisa semuanya, padahal dari segi harga ini adalah yang paling murah dibandingkan ketiganya gitu. Tapi dia paling suka yang hijau ini. Nah, yang ini juga dia suka sih, tapi bulat-bulatannya itu terlalu besar. Nah, ini perlu dipikirin juga kalau kalian mau beli titer. Kayak gini kan, dia jari-jarinya kecil gitu loh, dia bisa masukin ke mulutnya enak gitu. Yang ini juga, terus si strawberry ini juga. Sedangkan dia kan bulatannya agak lebar gitu. Ya dia sih senang-senang aja masukin, cuman kayak kita ngeliatnya tuh kayak dia kok effort banget masukin di ke mulutnya sampai mangap-mangap kayak gitu ya tuh. Next ada titer dari IQ Angel. Ini aku beli di toko Baobei. Harganya itu menurutku affordable, 140.000 dapat berbagai macam titer dengan berbagai macam bentuk yang lucu-lucu, serta dapat kotak penyimpanannya gitu. Ini nggak cuma kotak penyimpanan tapi juga drying rack. Raknya tuh bisa disusun sehingga kalau kita habis cuci mainan anak, dia langsung bisa gantung di situ. Berguna banget kan. Dari segi mainannya, ini tuh modelnya titer rattle ya. Ada bagian yang bisa dikerincing-kerincing. Nah, titernya sendiri
tergantung modelnya ya. Kalau di sini ya agak banyak itu yang bisa dia kenyot, sedangkan kalau yang model kayak gini cuman bagian ini doang gitu. Agak kasihan sih ya ngeliat anakku, dia tuh kenyot kayak jari-jari yang model bisa digigit gitu, sampai kadang-kadang dia kesel gitu. Lucu juga, tapi anakku seneng-seneng aja sebenarnya main gitu, karena ada kericingannya, ada yang bisa digigitnya juga, modelnya juga lucu-lucu. Mungkin satu kekurangannya adalah ketika dia dicuci, itu airnya bisa masuk ke dalam yang kaca kayak gini, plastik gitu. Ini sih sangat disayangkan banget ya, tapi sebenarnya nggak terlalu bermasalah karena abis dicuci kan bisa kalian gantung di dryer, jadi airnya bisa netes. So kalau mau dikasih ke anak, pastiin airnya sudah kering di segala sisi dan cek juga apakah masih ada bekas sabunnya dan lain-lain. Oke, itu dia review mainan untuk anak umur 0 sampai 6 bulan. Semoga tips dari aku ini bisa menjadi referensi bagi moms dalam memilih mainan yang tepat untuk anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi nggak mubazir. Sampai jumpa di video aku yang lainnya. Bye-bye!